يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang hal yang paling banyak dicari manusia, yaitu ketenangan atau sakinah dalam hidup. Alhamdulillah sore hari ini bisa ngaos bareng saya Novel Al-Idrus. Mudah-mudahan ngaos kita, ngaji online sore kita barokah, amin. Tema sore hari ini adalah mendapatkan atau mendatangkan ketenangan, ya, mendapatkan atau mendatangkan ketenangan. Hal yang dicari oleh orang banyak, ya, menjadi tenang. Ya, bagaimana menjadi tenang? Banyak orang itu melakukan berbagai kegiatan hanya pengen hatinya tenang, hanya pengen pikirannya tenang. Intinya bagaimana menjadi tenang. Ketenangan itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di jagat raya ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab, ketenangan itu ada dua kata yang dipakai di antaranya. Tumakninah sama sakinah. Ya, tumakninah sama sakinah. Yang akan kita maknai tenang di sini kedua-duanya, ya tumakninah, ya sakinah. Jadi hati yang tumakninah dan hati yang sakinah. Bagaimana mendapatkan itu? Ternyata caranya gampang, karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjadi orang yang diberi? Kita buka surat Al-Fatih ayat keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Dalam surat Al-Fat ayat yang keempat, di situ diterjemahkan, Dia Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, untuk menambah keimanan di atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi yang menurunkan ketenangan ke dalam hati siapa? Allah. Saya pernah mendengar syekh atau guru, ya, tuan guru, yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul atau Abah Guru Ijeng, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura Sekumpul, dalam satu ceramahnya ketika Habib Anis itu berkunjung
ke Martapura dan bertemu Guru Zaini, di situ Guru Zaini menjelaskan maulid dengan manusia sedemikian banyak, ya maulid dengan manusia sedemikian banyak, kok bisa tenang, enggak ada orang yang ngobrol, enggak ada orang yang main handphone, ya tenang semuanya, tangannya tenang, mulutnya tenang, semuanya tenang. Kalau sekarang begitu, enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang main handphone, ini bil makna ya. Itu di antara sebabnya adalah karena datangnya malaikat dan arwahnya orang-orang soleh ke dalam majelis. Datangnya para malaikat dan ruh-ruhnya orang-orang soleh yang besar-besar ke dalam majelis. Pengaruhnya malaikat tersebut dan ruhnya orang-orang soleh yang memang pangkatnya tinggi-tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita menjadi tenang. Yang membuat kita menjadi tenang. Dari situ ada satu pelajaran penting. Jadi as-sakinah itu diturunkan. Ketenangan itu tadinya enggak ada, terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk itu maka ada jalarannya, ada asbabnya, ada sarananya, ada jalurnya. Salah satunya adalah para malaikat yang memang tugasnya adalah membawa as-sakinah. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, tanazzalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka as-sakinah, malaikat yang tugas bawa sakinah, membawa ketenangan. Seperti kisahnya sahabat yang baca Al-Quran. Ya, dan kisahnya malaikat yang memang ditugaskan datang di majelis. Semakin bagus majelisnya, semakin banyak malaikat yang datang. Sehingga ketika malaikat itu datang, ciri-cirinya majelis itu tenang. Karena itulah disifatkan Lailatul Qadar, malam itu adalah malam yang heningnya luar biasa. Bumi ini seperti terkena wibawa ya para malaikat, sehingga ada detik saat yang tenang, enggak ada suara apa-apa, hening. Kenapa? Karena betul-betul dikuasai oleh para malaikat. Kemudian arwahnya kaum solehin, rohnya orang-orang yang soleh itu sama Allah Ta'ala diizinkan untuk bergerak sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau rohnya orang-orang yang salah dihukum di alam kubur. Ya, di penjara, disiksa di sana, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari semua bentuk siksa dunia dan akhirat, amin. Karena itu kalau kita mau mulai pengajian, seringkali kita diajak baca surat Al-Fatihah ila arwah. Ya, Fatihah kepada ruhnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Dengan harapan Allah mengizinkan ruhnya beliau-beliau itu hadir ke rumah kita, hadir ke majelis kita. Sehingga kita mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Manfaatnya dapat sakinah apa? Agar imannya nambah. Dikatakan dalam Al-Quran, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Mereka sudah beriman, biar imannya tambah. Imannya tambah, di antara tafsir mengatakan yakinnya nambah. Jadi orang itu kalau mendapatkan ketenangan cirinya, problemnya apapun tadi, dia mikirnya solusi dan tenang. Saya akan dapat solusi insya Allah, mudah solusinya. Hatinya itu jadi tenang. Tapi kalau orang itu tidak mendapatkan sakinah, hidupnya gamang. Penuh dengan kegalauan, penuh dengan kebimbangan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan ketenangan. Nah, terus gimana caranya tadi dapat sakinah? Ya udah, undang malaikatnya yang bawa. Yang bawa kan malah malaikat. Malaikatnya diundang. Gimana cara ngundangnya malaikat? Di antaranya membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Di antaranya duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya dengan kita duduk ta'allum wa ta'lim, belajar semacam ini. Nah kalau kita udah punya kegiatan yang istiqomah rutin semacam itu, maka malaikat itu udah paham jam berapa harus nyamperin kita. Malaikatnya udah ngerti kapan harus bertugas bawa ketenangan. Sehingga ada malaikat-malaikat itu yang nangis ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Saya biasanya bawa ketenangan ke situ. Itu yang mau saya kasih kok udah nggak ada, nangis malaikatnya. Kalau tempatnya nggak dilanjutkan, malaikatnya sedih. Itu dikatakan langit menangis, bumi pun menangis. Nah kita harus punya di rumah kita tempat yang memang khusus untuk zikir, tempat yang khusus untuk baca Al-Quran, tempat yang khusus untuk baca kitab, untuk belajar. Biar apa? Biar tempat itu dikenal oleh malaikat. Sehingga siapapun yang masuk ke situ tiba-tiba jadi tenang. Karena itulah orang masuk masjid kok rasanya tenang ya. Kenapa? Ya full malaikat. Ya full malaikat. Habib, saya kalau masuk ke Majlis Ar-Raudhah kok hati saya tenang. Kenapa? Lalu isinya manusia-manusia seperti ini. Ahli zikir. Ya betul loh, antum kan ahli zikir semua ini Masya Allah. Diajak zikir kuat, diajak ngaji kuat. Perkara di luar bagaimana, wallahu alam. Yang jelas di dalam kan seperti ini. Sehingga siapapun yang masuk ketularan. Ya ketularan. Terpapar ya, bahasa Indonesianya ketularan apa? Ya tertular, terpapar itu ya. Tapi terpapar hal-hal yang positif. Sakinah. Nah katanya ketenangan itu bisa kalau udah masuk ke dalam hati seorang mukmin bisa dirasakan mukmin yang lain yang di sekitarnya. Sehingga ketika ada seorang mukmin mendapatkan as-sakinah, ketenangan yang besar dari Allah SWT, kalau dia berada di rumah, anehnya satu rumah nggak bisa suntuk. Dia berada di satu majelis nggak bisa suntuk. Dia berada di satu kampung bisa tenang. Tapi begitu yang bersangkutan meninggal dunia, satu kampung heran, kok sekarang gampang sumpek kenapa ya? Kok sekarang gampang galau kenapa ya? Tinggal di satu rumah, orang itu meninggal dunia, yang di rumah itu merasakan kok sekarang gampang resah kenapa ya? Oh ternyata selama ini ketularan tenangnya seorang wali Allah, seorang hamba Allah yang terpilih dengan kadar ketenangan yang luar biasa. Karena itulah salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan berikutnya adalah duduk dengan orang-orang yang tenang. Cari orang-orang yang soleh, orang-orang yang hatinya betul-betul penuh dengan as-sakinah, ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, amin. Hakadha ikhwani, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menyemangati kita. Intinya kalau ingin mendapatkan ketenangan ya usaha. Ya usaha. Usahanya apa? Ya buka Al-Quran, baca, dengarkan orang baca Al-Quran. Duduk kalau baca nggak bisa, dengarkan tuh MP3 video orang ngaji. Ya, kemudian duduk di majelis ilmu, majelis ilmu, usaha, bergerak ke tempat yang baik. Kemudian apalagi cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan as-sakinah, mendapatkan ketenangan. Habib, bagaimana caranya menenangkan diri bila orang terdekat kita kalau marah sengaja buka aib kita depan orang lain? Gampang itu ya. Jangan pernah mikirin omongan orang lain, selesai. Cukuplah percaya sama penilaian Tuhanmu dan jangan takut penilaian manusia. Jadi yang menyebabkan kamu tidak tenang adalah karena kamu takut dinilai oleh manusia. Kalau kamu takut dinilai sama Allah, maka pasti kamu akan tenang. Saya pasti akan tenang kalau saya takutnya hanya dinilai sama Allah. Asal kita lihat Allah, yang nilai Allah bukan manusia, maka hidup kita pasti akan tenang. Yang menyebabkan kita enggak tenang adalah karena kita sibuk dengan penilaian manusia. Makanya takut ini, takut itu, takut dipandang buruk, takut itu dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau memang kita itu aib kita terbuka, jangan salahkan orang yang membuka.
Jadi kalau ada orang buka aib itu jangan kita salahkan orang yang buka aib. Itu urusannya dia sama Allah, orang itu buka aib. Tapi kalau ada aib kita yang terbuka, itu ada janji dari Nabi Muhammad SAW. Siapa suka buka aib orang lain, maka aibnya akan dibuka. Maka saat ada aib kita terbuka, sebabnya apapun, jangan menyalahkan orang yang membuka, tapi introspeksi diri kita. Kenapa aib saya terbuka? Mungkin saya suka ngomongin orang, mungkin saya suka buka aib orang lain. Allah lagi negur saya, sekarang aib saya dibongkar. Bagus dibongkar di dunia daripada dibongkar di akhirat. Di dunia masih bisa tobat, bukan berarti membenarkan orang yang membongkar aib orang lain. Ini untuk kita yang terbongkar tadi ya, yang terbongkar. Untuk yang membongkar enggak nanya, jadi enggak usah dibahas. Panjang nanti. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa dalam hidup ketenanganlah yang banyak dicari manusia. Banyak uang, jabatan mentereng, rumah bagus, kendaraan mahal tak menjamin hidup tenang. Oleh karena itu, mereka rela mengeluarkan harta, menghabiskan waktu hanya untuk mencari sebuah ketenangan. Ketenangan atau sakinah atau tumakninah adalah milik Allah Ta'ala, dan yang memberikan ketenangan adalah Allah Ta'ala. Orang yang mendapatkannya, imannya akan bertambah, keyakinannya kepada Allah Ta'ala bertambah. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan ketenangan, hidupnya akan penuh kegalauan, sering suntuk dan sumpek. Nah, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu? Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah dengan istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah duduk berzikir, istiqomah duduk di majelis ilmu. Dan di antaranya lagi adalah dengan duduk dengan orang-orang yang memiliki ketenangan, duduk dengan orang-orang soleh. Intinya, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, maka kita harus berusaha dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.